Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nahla Salsabila Badaru. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi memulai bisnis atau produksi. Dalam memulai bisnis, hal yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan perencanaan. Proses perencanaan yang pertama yaitu mengidentifikasi peluang usaha, yang kedua menentukan jenis usaha apa yang akan kita jalankan, yang ketiga menentukan studi kelayakan. Dalam buku Entrepreneurship, Strategi Menuju Sukses yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Husain Syam, ada 4 tahap dalam menentukan studi kelayakan. Yang pertama, tahap penemuan atau perumusan gagasan, di mana ide yang didapatkan oleh wirausaha akan dirumuskan dan diidentifikasi, misalnya usaha apa yang memberikan peluang dan bagaimana keuntungan yang dihasilkan dalam usaha tersebut dalam jangka panjang. Yang kedua, tahap memformulasikan tujuan. Tahap ini adalah tahap visi dan misi. Apa yang menjadi visi dan misi kita melakukan usaha ini, dan apakah misi diciptakan dalam bentuk barang ataupun jasa yang diperlukan dalam jangka panjang atau hanya menciptakan keuntungan langgen. Yang ketiga, tahap analisis. Aspek yang dianalisis yaitu aspek pasar, aspek teknik produksi atau operasi, aspek manajemen atau pengelola, dan aspek finansial atau keuangan. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap keputusan. Nah, dalam artikel Jurnal Entrepreneur ada 6 komponen perencanaan bisnis, yaitu membuat deskripsi bisnis. Nah, di sini kita menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai apa yang akan kita jalankan, kemudian melakukan strategi, membuat analisa pesaing, desain pengembangan, rencana operasional dan manajemen, di mana kita menjelaskan bagaimana usaha akan berjalan dan berkelanjutan, serta menghitung pembiayaan. Kita juga bisa memulai bisnis tanpa modal, misalnya menjual ide orisinil kepada teman atau investor. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan seperti yang saya kutip dalam coinworks.com dan barisnis.com. Yang pertama yaitu menyiapkan proposal, menyiapkan pengacara, membuat daftar kelebihan ide bisnis, menuliskan masalah apa saja yang bisa terpecahkan dengan terwujudnya ide yang kita tawarkan, membuat skema bagaimana ide kita akan bekerja, menjalankan bagaimana bisnis akan menghasilkan keuntungan, serta menjelaskan bagaimana ide akan bertahan dalam menghadapi kompetitor. Untuk memulai bisnis, ada 3 strategi yang dapat kita lakukan. Yang pertama, the buffer road. Nah, the buffer road ini sangat cocok untuk kita yang memiliki modal pas-pasan, di mana kita harus mencari buffer founder atau pendiri utama sebagai donatur dalam bisnis kita. Misalnya, kita bisa menjadi reseller dalam suatu online shop, atau kita bisa meminta bantuan dari orang tua kita. Yang kedua, the spin-off road, di mana kita melepaskan diri dari suatu usaha, kemudian kita mengembangkan kembali usaha kita sendiri. Misalnya dari seorang pemasar berubah sebagai freelance untuk memasarkan produk secara bebas. Yang ketiga yaitu the part-time of job road. Hampir sama dengan spin-off road, yang membedakan hanyalah tidak ada ikatan yang kuat secara kontrak atau agreement. Dalam buku Kewirausahaan dan Strategi Bisnis oleh Ronald Watrianto dan kawan-kawan, yang pertama itu the buffer road, yang kedua itu the spin-off road, dan yang ketiga itu moonlighting road. Moonlighting road itu kita mengembangkan bisnis yang kita punya dari awal tanpa mengganggu pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Ada beberapa skill yang dibutuhkan untuk sebuah bisnis, yaitu leadership skill, managerial skill, controller, spesialis, dan seller. Yang harus kita siapkan dalam memulai bisnis yaitu mental, modal, bidang usaha, lokasi, fokus, cari pelanggan, cara berbisnis, pegawai, perencanaan, keuangan, antisipasi kegagalan. Dan untuk memulai bisnis kita juga harus melakukan pemilihan produk seperti produk yang diminati, produk yang aman bagi konsumen, biaya produksi kecil, mendapat izin dari pemerintah, serta memilih produk yang menarik. Perencanaan usaha yang dijelaskan tadi sama dengan perencanaan usaha untuk anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus juga harus diberikan pelatihan yang disesuaikan dengan jenis kebutuhan khususnya itu. Misalnya, wirausaha yang dijalankan oleh warga penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Panogoro. Pada tahun 2010,
dibentuk kelompok masyarakat atau Pokmas dengan memberdayakan penyandang tunagrahita sebagai pemecah batu. Pada tahun 2011, mereka mendapat bantuan dari Bank Indonesia untuk kolam ikan dan sampai saat ini usaha tersebut sudah berkembang, bahkan jumlahnya menjadi ratusan. Penyandang tunagrahita ini dilatih dengan kegiatan secara berulang sehingga kegiatan tersebut menjadi suatu kebiasaan mereka. Pada tahun 2013, Kepala Desa memaksimalkan potensi penyandang tunagrahita dengan membuat pusat latihan kerja dan rumah harapan yang pendapatan penyandang tunagrahita ini diperoleh dari pembuatan keset dari kain perca dan batik ciprat. Sedangkan pendapatan bulanan didapatkan dari beternak ayam kampung. Data ini saya kutip dari artikel news.detik.com.